yang berbahaya dan tidak pula saya hormati dari beliau yang kita dalam waktu itu SMK Ma'arif yang mungkin pada pagi hari masih beberapa yang hadir, belum bisa hadir semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung Ma'arif NU Kabupaten Ponorogo dalam acara workshop yang pertama adalah workshop budaya kerja dalam rangka pengembangan SMK berbasis Revolusi Industri 4.0 tahun 2022. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang mendidik umatnya dari zaman keburukan menuju jalan keislaman, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Mudah-mudahan amin. Kemudiannya di sini perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang mungkin agak singkat supaya acara pada pagi hari ini bisa segera dimulai. Acara yang pertama adalah sambutan dari pembukaan, mohon maaf. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA 1 Pemda Ponorogo. Acara yang ketiga adalah doa, dan acara yang keempat adalah acara inti workshop budaya kerja yang akan disampaikan oleh Bapak M. Yusuf AMD Par dari Ponorogo. Begitulah susunan acara pada pagi hari ini. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan pembukaan Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala SMK 1 Pemda Ponorogo kepada Bapak Didik Eko Suryanto Esko. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukru ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Mas Josi selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan terkait budaya industri atau budaya kerja. Yang saya hormati teman-teman GTK SMK 1 Pemda Ponorogo dari kampus 1, 2, dan 3, dan juga dari teman-teman SMK Ma'arif, ada SMK Harapan Mulia, ada SMK Brawijaya, ada SMK Kalijaga, ada SMK Al-Islam Jurusan, dan ada juga dari SMK Hurul Muda 2. Bersyukur alhamdulillah bahwa kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan untuk belajar bersama-sama di acara hari ini, yaitu workshop. Semoga nanti berjalan lancar dan kita bisa menambah ilmu kita untuk kita salurkan kepada putra-putri kita. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dilimpahkan kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui dan sebagai umatnya dan sahabatnya di dunia. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Mas Josi, saya ucapkan selamat datang pada hari ini di Aula LP Ma'arif, yang mana ini adalah di bawah adalah kantor LP Ma'arif. Kalau teman-teman Bapak Ibu dulu nanti butuh data, butuh apapun terkait LP Ma'arif, silakan nanti bisa masuk di ruangan yang bawah ini. Dan ini adalah aula LP Ma'arif. Jangan sampai nanti teman-teman dapat SK dari LP Ma'arif tapi nggak tahu kantornya, oke? Karena yang sering fungsi dari TU. Maka nanti kalau butuh apapun terkait kebutuhan surat menyurat ataupun legal formal dari LP Ma'arif, bisa langsung di kantor yang lantai 1. Hari ini adalah workshop. Mari kita luruskan niat,
karena dalam hadis Rasul innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi kita harus luruskan hari ini adalah niatkan belajar untuk mengembangkan potensi kita. Jangan sampai kita salah niat, akhirnya di sini nanti kita hanya tidak dapat apa-apa. Dan berikutnya nanti hari ini ada 3 materi terkait workshop SMKRI 4.0. Dari pagi ini adalah budaya industri. Nanti setelah ini ada anti perundungan karena banyaknya perundungan di kalangan siswa. Dan nanti yang setelah duhur insya Allah ada ground mindset dari Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Maka ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita belajar bareng-bareng, dan mari kita ikuti dengan hikmat sampai nanti selesai. Oke? Sampai nanti selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kemajuan SMK kita semuanya. Allahumma amin. Saya kira cukup. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Selamat belajar, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan terima kasih kepada beliau Bapak Didi Eko Suryanto Eskom. Hingga acara yang kedua adalah doa, mengingat dari beliau Bapak Lukman Ketua LP Ma'arif NU belum bisa hadir pada pagi hari ini, maka acara saya lanjutkan dengan doa. Kepada beliau Bapak Agus Saifoni MPD dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi wa bi'amu wa ijabi wa mazidah ya Rabbana. Alhamdulillah wa ijani wa ihikaka wa musawari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa al-Khatib lima sabaqa nasir al-haqi wa haqi wa lati ila suratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa walidina wal masyayikh ajma'in. Allahumma rabbana atina lana min rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa hasanah wa qina hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, di mana pada pagi hari ini sampai sore nanti kita akan melaksanakan 3 macam workshop. Dan untuk workshop yang pertama adalah workshop budaya kerja yang akan disampaikan oleh Bapak M. Yosef AM Depar dari RM Banyuwangi Ponorogo. Dan saya berharap kepada semua Bapak Ibu guru bisa mengambil manfaatnya dari workshop pertama yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan kepada beliau Bapak M. Yosef AM Depar, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya menjadi kesempatan untuk berbagi lagi. Bingung juga sih saya harus berbagi dengan Bapak Ibu guru yang potensinya lebih pintar dari saya kan, dia tadi ngajar. Nah, ini yang agak repot nih, tapi mungkin saya sempat banyak belajar tentang hal ini.
yang bisa saya bagikan ke bapak-bapak semuanya, yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa hadiah paling indah untuk umat manusia berupa syariat Islam yang insya Allah hanya dengannya kita sampai ke surganya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tampilan saya mana ya? Baik, kita akan, saya biasanya berdiri sih. Kalau dikasih tempat duduk suka bingung. Mungkin ambil mungkin ya. Baik, kita akan bicara tentang dunia kerja yang pasti nempel banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya perkenalkan, nama saya seperti itu, bapak saya nulisnya begitu, Muhammad Jowe. Nah, nanti maksudnya apa? Itu bukan saya yang nanti nggak mau, bapak saya nulisnya begitu. Akhirnya Pak Didi suka manggil saya Mas Jose, belajar. Di dalam pekerjaan saya sudah kerjanya lama banget ya. Tahun 2003 itu saya sudah membuat stasiun radio waktu itu yang saya kasih nama Radio Manggala Usa atau Romansa FM waktu itu 2003 sampai 2016 sebagai direktur utama di sana. Saya sudah kerja dengan masih SMA mungkin ya, atau masih SD? SMP. Masya Allah. Saya sudah cicilan bekerja kemana-mana. Kemudian sampai 2010 saya juga diminta teman-temannya Pak Didi juga untuk menjadi general manager di KWP. Ada yang tahu KWP apa? Kintamani Water Park. Masih ingat? Saya diminta waktu itu menjadi general manager dari cuma 3 tahun aja, 2000 sampai 2013. Kenapa cuma 3 tahun? 2013 saya latah, jadi latah lagi buka usaha baru di Madiun di bidang properti. Yang saya kasih bikin PT baru namanya MMS, Menara Mitra Sejahtera. Nah sayangnya usaha-usaha yang saya tinggalkan waktu itu sudah bagus sih. Kintamani Water Park waktu itu siapa yang nggak kenal Kintamani kan, omsetnya sudah mencapai angka ratusan juta. Begitu saya tinggal, boom, jatuh. Begitu juga usaha saya yang pertama, Romansa FM. Dulu saya ngetop banget. Saya dulu siaran juga, meskipun ini ya, saya ngetop banget dulu di kalangan anak muda. Sekarang sudah nggak ngetop, sudah bapak-bapak. Itu juga tumbang karena saya nggak bisa memanage-nya sendiri. Saya mau usaha di Madiun dan itu sayang sekali. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak ingin saya ulang. Jadi ternyata nggak bisa meninggalkan sebuah usaha yang sistemnya belum settle. Itu yang perlu kita ingat. Gitu udah tinggal, wah langsung tumbang. Dan hari ini kita akan bicara tentang etika kerja atau budaya kerja ya. Nah untungnya saya mungkin nggak lebih pintar dari jenengan karena jenengan bapak ibu guru yang tiap hari ngajar. Untungnya yang pasti adalah satu hal, saya pasti lebih tua dari jenengan. Jadi kalau saya ngomong pantas saja kan, kalau saya lebih tua, nggak apa-apa berarti. Nah etika kerja itu adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai kecil banget ya, nggak kelihatan gitu. Merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan, apapun perusahaannya. Whatever is that, itu nggak peduli. Etika kerja berlaku pada setiap every establishment yang ada di dunia. Nggak ada pilih-pilih, oh yang ini kayaknya perlu etika kerja, oh yang ini kayaknya enggak, itu nggak ada. Ini berlaku pada semua perusahaan. Untuk apa budaya kerja ini dibuat? Untuk karyawan agar menjadi karyawan lebih disiplin dan menaati etika yang berlaku di tempat kerja sehingga dapat memperlancar kinerja sehari-hari. Saya mohon maaf saya sampaikan, saya sehari ini juga mengelola sebuah rumah makan di Jalan Anggrek, namanya rumah makan Banyu Bening, yang alhamdulillah survive-nya keren banget. Ini rencananya sih nggak usah deh dibocoran,
jadi gosip. Ya, jadi itu saya menerima anak-anak juga, anak-anak magang dari beberapa SMK di Ponorogo. Ada SMK negeri, SMK swasta, SMK swasta nggak ada ya? Ada. Ada dari dalam kota, ada dari luar kota, banyak. Itu magang di tempat saya kadang-kadang itu sampai ada sekali waktu itu di waktu yang sama sampai ada 12 anak. Apa yang terjadi? Ada beberapa yang mereka sudah memahami etika kerja. Ada beberapa. Sayangnya jumlahnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Kebanyakan mereka nggak ngerti etika kerja. Ini sayang banget. Saya kadang-kadang prihatin. Apa nggak ada pembekalan ya sebelum dibawa ke industri? Apa nggak ada pembekalan? Kok nggak nggak dibawa ke industri? Misalnya contoh nih. Contoh saya sebagai pimpinan di situ, saya sedang berdiri ngobrol dengan tamu, salah satu tamu kenalan saya. Tiba-tiba ada anak magang yang nyelonong di depan saya, yang memang bawa makanan sih, tapi nggak ada istilah maaf bapak atau permisi bapak atau sedikit mundur, nggak ada. Enggak, ini anak siapa? Kadang-kadang emosi juga sih. Itu pernah. Suatu hari saya pernah di ruangan saya minta mbak, tolong dong saya diambilin teh di dapur. Diambilin bener. Apa yang terjadi? Saya duduk. Cuma begitu. Ditinggal pergi. Jadi nggak tehnya bapak atau mobil tehnya pak nggak ada sama sekali. Ini menyedihkan sekali kondisi anak-anak yang berangkat ke industri dan mereka nggak ngerti etika kerja. Mudah-mudahan setelah sesi ini ada pembekalan yang lebih bagus buat anak-anak yang akan masuk ke dunia industri. Alhamdulillah nanti juga hari Rabu saya diminta mengisi materi yang sama. Ini cuma lokasinya agak jauh di Kertoharjo. Dari sini 1,5 jam. Kok bisa begitu jauhnya? Ya, beliau dulu kepala SMK Negeri 1. Kepala SMK Negeri 1 sekarang sudah pindah ke Kertoharjo selama 1 tahun. Dari pas 1 tahun, beliau minta juga memberikan materi ini kepada anak-anaknya. Ini karena memang kondisi yang memprihatinkan untuk kondisi sekarang. Nah, yang kita harus tahu sebelum kita masuk ke dunia kerja, apa saja yang harus kita persiapkan, ya, apa yang harus kita harus siapin itu apa aja sih? Yang pertama adalah job performance. Job performance itu adalah, maaf kalau akan saya banyak menggunakan bahasa Inggris, karena saya memang orangnya sombong. Enggak ya? Belajarnya begini. Job performance ini adalah how you to perform fully. Bagaimana Anda tampil secara utuh total, mulai dari penampilan Anda sampai baju Anda, kita akan detail di sini. Personal grooming. Nah, pertama itu adalah personal grooming, kerapian dan kebersihan diri. Makanya saya nggak pernah berangkat kerja tanpa mandi. Saya pasti mandi dulu. Sama ya? Ini tidak cukup mandi aja. Kerapian dan kebersihan diri kan di poin yang pertama nih. Kerapian dan kebersihan diri ternyata di poin pertama. Jadi tolong kalau berangkat kerja ya mandi pasti ya. Cuma jangan licet. Kenapa kalau licet? Bapak gurunya aja begitu, anak-anaknya bagaimana? Dulu waktu saya kuliah itu diajarkan sama dosen. Saya kan kuliah di pariwisata ya. Saya nggak boleh masuk kelas kalau baju saya ini nggak disetrika dengan rapi. Disuruh keluar, meskipun sudah duduk. Galak banget dosen-dosen saya. Pertama itu tadi kerapian dan kebersihan diri. Nanti akan ini poin kecil ini akan kita pecah lagi. Kita akan bahas lebih detail lagi. Makanya agak cepat aja. Yang kedua, personal appearance, penampilan pribadi, courtesy. Nah ini yang saya bilang tadi, sopan santun.
kita itu tinggalnya di Jawa. Kita itu tinggal di Jawa yang orang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Ketika saya cerita, Mbak tolong dong saya diambilkan teh di dapur. Ketika dia sudah bawa teh, ditaruh di meja saya, kemudian pergi, sesuai perintah saya nggak? Sesuai. Nggak ada yang salah orang yang dibawa bukan alkohol. Tapi ini nyesek banget. Kenapa? Orang saya ada dulu di situ cuma ditaruh, tinggal pergi, senyum juga enggak, permisi enggak, tehnya bapak enggak. Kenapa? Berarti poin yang ketiga, kartese ini nggak masuk. Sedangkan ternyata, jadi kan mungkin juga harus tahu ya, ada kisah di balik kartese ini. Dulu saya juga karena kuliah saya di industri pariwisata, saya dikirim magang ke sebuah hotel di Surabaya, hotel bintang 3 yang manajernya itu adalah orang bule, namanya Gerd Norsay. Gerd Norsay orang Belanda asli, kuliah di Perancis, begitu lulus dikirim ke Indonesia untuk menjadi resident manager. Apa yang terjadi? Wong Londo ini loh ternyata senang kalau kita sopan pada mereka. Sampai saya melewati sebuah tangga, kemudian saya ketika jalan itu saya mendengar ada langkah kaki di belakang saya. Oh, saya pikir siapa lagi, pasti bekerja karena saya anak training. Waktu itu saya buka pintu, kemudian saya tahan karena pintunya berat banget. Ini adalah untuk menahan supaya seperti ini, ruangan hotel semuanya sudah AC nih, supaya AC nggak bocor ke basement, makanya pintunya berat. Saya buka, saya tahan. Ketika saya tahan, ternyata yang di belakang saya itu Mr. Gerd Norsay. Apa yang terjadi? Oh, Mr. Gerd, silakan bapak, saya bilang gitu sambil sedikit bentuk, silakan bapak. Hanya perlakuan kecil ini yang membuat dia sangat histeris. Dia lari ke kantor, dia teriak kemana-mana, dia panggil sekretarisnya, you know Yusuf, he is a very kind boy, who open the door for me. Dia teriak kayak orang kesetanan. Dia anak baik banget, dia membukakan pintu untuk saya, dan akhirnya hasilnya adalah dari perlakuan saya yang membiasakan diri seperti itu. Ketika masa training selesai, dia datang kepada saya, you like to working here? Kamu suka kerja di sini? Ya Bapak, saya suka. You can start tomorrow. Pak, kok saya kerja mulai besok? Saya kan anak magang, besok harus kembali ke kampus Pak. Oh, berapa lama itu? 1,5 tahun Bapak. Oh, it's too long. You can start it tomorrow. Dia bilang, kamu bisa mulai kerja di sini mulai besok. Itu keren banget, bule itu. Karena apa? Saya berusaha sopan pada beliau. Nah ini yang kadang-kadang anak-anak lupa. Kita tinggal di Jawa. Yang keempat, job performance yang keempat adalah inisiatif, beride. Orang hari ini kalau nggak kreatif, nggak kepake mas, dimanapun kita bekerja. Kok bisa begitu? Ya contohnya hari ini di rumah makan saya perlakukan sesuatu yang baru lagi, dan itu terus saya mikir, harus berpikir untuk menyajikan sesuatu yang baru. Di rumah makan Bani Bening mungkin semua orang sudah tahu, ya begitulah standar. Dulu ramai banget, sejak buka sampai sekian bulan yang lalu itu ramai banget. Kemudian 2 bulan terakhir ini mulai turun. Saya amati kenapa omsetnya sedikit turun, karena muncul rumah makan baru yang lebih bagus, tempatnya lebih bagus, tapi rasanya nggak ada yang mengalahkan saya. Coba lagi ya. Nah, karena tempatnya lebih bagus, saya terus berinovasi, saya kumpulkan tim saya ajak ngobrol. Saya nggak mungkin mikir sendiri terus pintar terus. Saya kumpulkan aja teman-teman tim saya ajak diskusi bagaimana kita menangani kompetitor kita ya. Mereka tampil dengan performa yang lebih bagus, mereka lebih keren, mereka lebih baru, pasti barang baru pasti lebih kinclong ya. Kemudian muncul ide dari anak-anak, Bapak gimana kalau kita kasih gift ke tamu. Giftnya apa? Usulannya macam-macam ini. Akhirnya saya catat semuanya. Akhirnya saya putuskan, oke, deal, saya terima masukannya. Cuma saya putuskan
bahwa untuk siang hari tamu yang makan di rumah makan Bagi Bening akan mendapatkan free rujak buah sebagai appetizer, free. Dan malam rujak nggak cocok Pak, iya makanya saya belum selesai. Kalau malam kita kasih popcorn free. Nah dengan cara begitu, alhamdulillah bulan lalu omsetnya udah naik lagi. Ini dapatnya dari mana? Dari inisiatif atau beride. Kalau nggak punya ide, ya kita akan lewat. Pak Didi ini orangnya kreatif banget. Saya tahu beliau kreatif banget, mikir terus. Cuma kalau beliau mikir terus sendirian, nggak ada yang bantu mikir, nanti saya takut cepat lebih tua dari saya. Ada usianya jauh di bawah saya. Tentu ya saya nanti Pak Didi. Jadi gimana caranya? Cukup kumpulkan tim aja. Anda yang menyampaikan, saya punya ide begini Pak Didi, saya punya ide begini Pak Didi. Nah, keputusan ada di tangan beliau. Contohnya begitu, nggak capek. Jadi bisa tetap awet muda. Itu berinisiatif. Cooperation, bekerja sama. Bekerja sama ini sekarang ini yang jadi jargon utama adalah be a good team player, menjadi pemain tim yang bagus, bukan be a good player, bukan, itu sudah masa lalu. Kalau sekedar menjadi be a good player, menjadi pemain yang bagus, itu Anda nggak akan maksimal. Contohnya apa? Ketika kita main bola, ada striker yang bagus, dia mampu nggak menggiring dari umpan pertama dari menjaga gawangnya, dia terus menggiring bola, nggak butuh teman-temannya, nggak butuh bantuan sampai membuat gol. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi 2-3 kali dia bikin gol, tepar dia, mati dia. Kenapa? Dia harus bekerja sendiri dari awal sampai akhir. Itu be a good player. Nah, sekarang be a good team player, bagaimana menjadi pemain tim yang bagus, itu yang keren. Dan kita ternyata nggak perlu menjadi orang pinter. Kita nggak perlu menjadi orang pinter. Tadi saya cerita, saya pernah punya usaha radio swasta yang saya namakan Roman Seven. Pernah dengar? Sering. Itu banyak saya dulu ada di Jujuse. Saya membuat Romansa waktu itu menjadi radio anak muda paling top di Ponorogo, menjadi event organizer, the best rising event organizer se-Jawa Timur berdasarkan data dari Jarum dan Telkomsel. Itu bukan karena saya paling pintar di situ, enggak. Tapi saya bisa membuat tim saya, tim sebagus-bagusnya. Cooperation. Kenapa saya bisa begitu? Ya, direktur manajer teknisnya, teknis dan teknisi manajer itu teman ke sekolah. Dulu kuliah waktu sekolah di SMA dia jurusannya fisika, pasti lebih pintar dong dari saya. Kemudian marketingnya juga begitu, marketingnya juga jurusan fisika. Saya jurusannya IPS waktu itu. Tapi saya bisa membuat tim yang bagus. Ini teman-teman pintar saya ini saya kumpulkan, saya ajak koordinasi, saya ajak bekerja dengan hebat, dan akhirnya terciptalah sebuah ide Roman FM yang strike banget ke segmen anak muda. Hanya begitu saja. Sampai sekarang saya berlakukan hal begitu. Saya berusaha membentuk tim ini orang-orang pintar yang bisa bekerja sama. Kalau nggak bisa bekerja sama, capek mas, kerja sendirian terus. Jadi be a good team player, itu wajibannya. Yang keenam, punctuality, tepat waktu. Punctuality atau tepat waktu. Kita wajib hadir di tempat kerja itu minimal 10 menit sebelum jam kerja. Minimal 10 menit sebelum jam kerja. Lu enak perusahaannya dong, saya kasih bonus 10 menit. Bukan begitu masalahnya. Urusannya adalah tetap 10 menit itu Anda gunakan untuk prepare Anda sendiri. Karena tadi dibahas yang pertama personal grooming dan personal appearance.
10 menit itu ada gunakan untuk cek saya sudah ganteng belum, ngaca dulu. Waktu ngajar, ya kan, waktu menjenengan mau ngajar, ternyata anak-anak kok senyum-senyum ya. Apa sih mas? Kok guyang-guyang? Enggak berani ngomong. Jadi itu juga, apa mbak? Betul mbak. Enggak berani ngomong. Ternyata begitu kita selesai ngajar, kita pas ngajar, mulut kita masih ada cabai. Di sini ada hijau, bekas sarapan nasi pecel. Kita ngomong, mulut kita kayak stopan gitu kan, merah, hijau, kuning. Nah ini kenapa kita nggak sempat ngecek personal appearance kita? Ini yang pertama. Yang kedua, persiapan materi apa yang akan kita bawa untuk anak-anak supaya penampilan kita, show kita hari itu, anggap setiap hari itu adalah the best show kita. Kita harus memberikan penyajian yang terbaik untuk anak-anak, performa terbaik untuk anak-anak. Jadi anak-anak kerasan, senang gitu loh. Kita ajar itu nunggu. Aduh, kapan dia diajar lagi? Kok lama? Aduh, guru saya ini cantik banget, rapi banget. Kapan dia diajar lagi? Itu anak-anak nunggu kehadiran kita seperti menunggu seorang bintang tamu. Itu bisa kita lakukan. Dan itu terbukti. Saya dulu juga soalnya sempat ngajar juga. Saya sempat di jadwal saya yang super padat itu dulu saya sempat diminta untuk ngajar juga di sebuah SMK. Gimana saya nggak kuat. Bayangin saya harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam setengah 1 malam. Kayak Superman. Itu anak-anak kalau saya nggak datang, mereka nunggu. Wah Pak Jose kemarin kemana? Itu mereka benar-benar nunggu. Kenapa? Saya berusaha memberikan yang terbaik terus buat mereka. Bisa lihat, saya lihat anak-anak ini, kok capek ya? Ngantuk ya? Ya Pak, sudah jam terakhir agak capek. Oke, kalau gitu, karena sudah capek, ngantuk, materinya hari ini saya hapus. Kita mendongeng saja ya? Iya Pak, melek lagi. Saya dongengin Situ Nabi Daud. Saya aja dongeng-dongeng, melek lagi. Nah setelah melek lagi mereka bangun, di bridging lagi ke materi. Begitu caranya. Show kita harus tahu faktualnya tetap waktu. Asik tujuan. Kalau bolos bilang bolos. Kalau minta biaya fotokopi 10.000 ya bilang 10.000, jangan di markup jadi 100.000. Saya nggak ngomong jenengan loh ya, ini orang-orang di luar sana yang biasanya pakai seragam itu biasanya kan makan aja di markup. Jenengan saya yakin enggak. Di tempat saya Mas, saya ini mau ada meeting. Kira-kira habis berapa ya? Kalau untuk 20 orang ini sekitar 1 jutaan Ibu. Bisa nggak nanti dibikin 1,5 juta? Loh, aneh kan? Orang dikasih harga 1 juta, minta 1,5 juta. Ini kalau enggak AST ya, dia nggak sah. Salah. Itu nggak ada. Biasanya orang nawar 1 juta, 900 mas. Biasanya kan gitu. Ini enggak 1 jutaan Ibu. Bisa nggak dibikin nanti 1,5 juta? Bingung kan? Itulah budaya aneh. Disiplin, kedisiplinan. Tadi sudah ada dokumennya kan, tepat waktu. Disiplin ini memang nggak susah. Dulu saya juga ngajar itu, murid-murid saya itu datang jam 7, teman-teman itu ada yang datang tuh jam 7:04. Sampai kepala sekolah ngamuk-ngamuk. Di sini ada yang begitu juga? Enggak, aman. Disiplin. Disiplin ini awalnya susah. Orang kalau disuruh disiplin kayak robot. Tapi disiplin ini menjadi mudah. Mau tahu caranya? Sudah disiplin ini jadi mudah dan menyenangkan. Pengen nggak? Disiplin itu kok jadi mudah dan menyenangkan, gimana caranya? Jadikan disiplin ini menjadi hobi Anda. Ada yang hobinya nyanyi, Mbak, Ibu? Kalau disiapin karaoke masa harian kuat nyanyi. Kenapa hobi? Ada yang hobinya masak. Kalau ketemu bahan-bahan kayaknya enak, saya pengen masak. Hobi, seneng.
seharian masak kuat. Kalau nggak hobi ya nggak senang. Nah, bagaimana disiplin ini menjadi hobi kita? Masukkan ke mindset kita, ke alam bawah sadar kita bahwa disiplin is my hobby. Itu saya tulis dulu di kamar, di dalam kamar saya kan ada kaca kan, saya tulis pakai spidol permanen. Disiplin is my hobby. Kemudian di saklar itu saya print kecil, saya tulis lagi, tempel lagi. Disiplin is my hobby. Jadi mau tidur matikan lampu juga lihat disiplin is my hobby. Bangun tidur dandan mau berangkat kerja, disiplin is my hobby. Semuanya begitu. Akhirnya terbawa di alam bawah sadar saya bahwa disiplin itu adalah salah satu hobi saya. Udah jadi gampang banget. Kalau percaya tadi cek. Saya datang ke sini, saya diundang Pak Didi jam 8. Jam 8 kurang 1 menit saya sudah nyampe. Kenapa? Saya nggak bisa. Dulu awalnya setengah jam sudah datang. Dulu 15 menit sebelumnya sudah datang. Cuman biasanya saya datang sendirian. Tolak kok nggak ada uang ya. Akhirnya saya paskan deh. On time lagi. 8 kurang 1 menit saya sudah harus di lokasi. Nanti hari Rabu ini saya mikir 1,5 jam ngepaskan 1 menit gimana ya? Mungkin saya agak jauh 100 meter sambil lihat jam, kurang 1 menit langsung tancap keset gitu ya. Dia pas. Terus quality of work, kualitas kerja. Semua perusahaan, semua industri membutuhkan orang-orang yang bisa menghasilkan kualitas kerja yang bagus. Nggak mungkin pengen krunya, timnya itu tidak menghasilkan kualitas kerja yang bagus. Nggak mungkin. Yang diharapkan minimal kalau kita tidak menghasilkan kualitas kerja yang bagus, quality of work. Kalau kita tidak bisa menghasilkan quality of work yang bagus, minimal kita cuma akan, kalau dipecat enggak sih, kalau dipecat kayaknya enggak. Cuman kita akan bertahan di posisi itu selama-lamanya. Itu mengerikan sebenarnya. Kenapa? Kita nggak bisa bekerja dengan bagus. Kita hanya akan bertahan di posisi itu selamanya. Sementara kalau kita bisa menghasilkan quality of work yang bagus, kualitas kerja yang bagus, potensinya apa? Naik dong step-step berikutnya. Step harus ada, kenaikan step-step itu harus ada. Kan nggak semua industri bisa punya struktur jabatan begitu, bisa diatur. Bisa diatur, itu bisa juga digunakan untuk sebagai reward and punishment untuk kru kita. Di industri pasti bisa lah, di rumah makan saya aja bisa kok. Jadi di rumah makan itu saya atur, yang prestasinya bagus dia menonjol di bidang apa? Dia rajin banget, maka saya akan naikkan posisinya sebagai penanggung jawab kebersihan. Saya kasih tunjangan jabatan, keren, kayaknya kerennya begitu. Tunjangan jabatan, padahal apa? Cuma saya tambahin gajinya, saya tambahin 200.000 misalnya sebagai tunjangan jabatan supervisor kebersihan lingkungan. Ada lagi masaknya rajin, enak. Nah, naikkan jabatannya sebagai CDP main kitchen, sama tambah dapat tunjangan jabatan 200.000 selain gaji pokok. Itu aja anaknya udah senang banget. Saya keren CDP main kitchen. Kasih apa namanya? Ada tunjangan jabatan. Jadi gajinya macam-macam, ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada bonus bulanan. Itu sudah senang banget. Hampir saya nggak ganti karyawan. Ada yang kerja di situ sudah hampir 15 tahun ada. Saya jadikan supervisor. Karena apa? Supervisor kenapa? Paling galak. Konconnya ramlobu dimisui. Saya nggak berani. Galaknya enggak. Cari kerja malam minggu malam ramlobu makan ini. Galak banget. Supervisor yang cocok nih. Saya nggak perlu marah-marah. Quality of work. Jangan cuma bagus pekerjaannya, tapi juga harus dipertimbangkan quality of work-nya. Quality of work-nya apa? Kualitas kerja. Kalau yang pertama tadi, sebagus apa Anda bekerja, yang pertama. Yang kedua, sebanyak apa yang Anda hasilkan. Sebagus apa Anda bisa membuat anak-anak didik Anda berprestasi.
Yang kedua, sebanyak apa anak yang berprestasi. Itu quality of work dan quality of work. Ya, itu harus menjadi evaluasi Anda setiap hari. Kalau Anda cuma sekedar datang, materi hari ini apa ya? Oh ini catat, wes paham, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih mending anak-anak suruh jalan. Meski fotokopinya nih, ada sendiri lah. Gimana sekolah bisa membuat anak-anak yang berprestasi? Gak bisa begitu. Anak-anak itu ada unsur manusia di situ yang butuh human touch dari kita ajak ngobrol, kita motivasi. Ada anak yang bandel. Dulu waktu saya ngajar itu ada, saya masih ingat sekian tahun yang lalu ketika saya ngajar ada anak namanya Harun, bandelnya minta ampun. Bapak ibu guru aja, bapak aja sudah nggak ngatasi, apalagi ibu-ibu itu kalau sama Harun namanya, nggak direken. Saya masuk, ketika itu saya ingat, Ron, jawab, ya gitu kayak jawab. Karena dia bertanya-tanya, rokokan bro? Dan pengen apaan, rokok ini di luar kelas, rokokan? Aja rokokan. Aku neneng jero kelas bisa dari konco rokokan, ngopi aja. Tapi neneng jero kelas tuh gak mandek tas sikat dasku. Oh gitu. Itu pernah saya alami. Dan alhamdulillah dia bisa lulus. Memeh aja protokol. Kenapa? Borosnya lebih banyak daripada masuknya. Itu Masya Allah. Kita kadang-kadang mengalami anak-anak seperti itu. Responsibility, bertanggung jawab. Dan ini yang paling berat. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibebankan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah terlanjur kita terima. Akotnya kan gitu. Siap mengajar di SMK dengan akotnya bahwa tugas Bapak Ibu Guru adalah mendidik anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, berhasil, sukses. Akotnya begitu loh. Kalau Anda nggak berhasil, Anda menyalahi akot, Anda dolim berarti. Serot ya. Anda harus bertanggung jawab. Kalau Anda rasa tanggung jawab yang sudah kita tanamkan dalam hati kita, anak-anakku apa ya kalau saya nggak masuk. Anak-anakku apa ya kalau saya nggak bisa memberikan materi yang baik yang kira-kira bermanfaat buat mereka. Ini barang, ya itu tadi asal lulus saja. Kalau di pelajaran saya dulu ada yang keempat ini English Command, kemampuan berbahasa Inggris. Bapak Ibu Guru berarti semuanya sudah terbiasa pakai bahasa Inggris semuanya ya. Of course, absolutely you are teacher. Ya dulu waktu saya masih SMA, kan ada SMA Bakti, besok lagi SMA Bakti sudah. Dulu di SMA Bakti itu ada kewajiban pakai bahasa Inggris. Jadi semua siswanya kalau ngomong bahasa Jawa dihukum, ada hukuman. Dan itu berhasil. Ada yang lulusan SMA Bakti. Dulu teman saya itu yang sekolah di SMA Bakti, dia kalau ketemu saya ngajak, aku ngomong bahasa Inggris ya, banyak kok. Aku udah latihan di sekolah bertumpuk, itu dan berhasil. Dan semua bapak ibu guru di situ, semuanya ngajar juga bahasa Inggris semuanya. Dan ternyata bisa kok diterapkan. Ini anak saya, alhamdulillah anak saya juga tahun ini baru masuk ke pondok. Nanti saya makanya cepat-cepat izin, saya mau jenguk anak saya. Itu di situ juga begitu. Jadi semua santrinya pakai bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris, guru matematika juga bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diterjemahkan kan bingung. Cuma kalau di luar bahasa Inggris, ngajar bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris bingung bro. Itu kenapa? Hari ini anak-anak kita butuh bahasa Inggris. Kalau kita nggak coba membiasakan mereka buat bahasa Inggris,
mereka ketinggalan. Waktu saya kuliah dulu juga gitu. Ada dosen tamu dari Hotel Hyatt Regency Surabaya. Dosennya itu bule. Kalau hotel-hotel bintang 3 ke atas kan pasti bule ya. Kita dapat kuliah dari dosen tamunya dari Hotel Hyatt itu, dia menerangkan kepada kita dalam bahasa Inggris. Kemudian ada teman saya yang nanya, "Excuse me sir, if I cannot speak English, what is the suitable place for me in a hotel?" Maaf Bapak, kalau misalnya saya nggak pintar bahasa Inggris, tempat apa yang cocok buat saya di hotel? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau dengan sangat tegas, dia bilang, "I'm sorry, there is no place for you." Maaf, nggak ada tempat buat kamu. Kenapa beliau bilang gitu? Di hotel itu Ibu, asbak aja nggak ada, adanya S3. Sombong lagi. Nggak ada. Jadi kalau misalnya jenengan minta, "Mbak ambilkan pisau di dapur," mati. Pisau itu jumlahnya ratusan macamnya, bisa dibawa semuanya, bisa untuk ngubur saat rumah makan. Jadi harus jelas itemnya. Ambilkan dinner misalnya dessert knife, ambilkan dinner knife, itu baru jelas. Oh ini pisau makan, oh ini pisau untuk dessert. Beda lagi kalau misalnya B&B knife untuk roti, beda lagi pisaunya. Makanya kalau nggak bisa bahasa Inggris di hotel, nggak ada tempat, bahkan just for a steward, bahkan sekedar untuk orang tukang cuci. Kenapa? Kalau tukang cuci piring di stewarding area, di stewarding area itu kalau nggak bisa bahasa Inggris, "Mas, iki yang didulukan dinner plate ya." Oh, dinner plate itu piring dong, kan nggak ngerti. Jadi bahkan sampai tukang cuci piring itu harus ngerti bahasa Inggris. Anak-anak kalau nggak Anda antarkan lulus SMA belum bisa bahasa Inggris, nah ini dosa jariah ini bisa. Anda ikut kena dosa nih. Kenapa? SD itu sudah diajari bahasa Inggris loh. Namun kan sekarang, kalau zaman kita belum. Sekarang SD itu sudah diajari bahasa Inggris, SMP, SMA 3 tahun. SD bisa bilang A, SMP bisa bilang love, SMA apalagi satu kata you, lulus SMA bilangnya I love you, selesai. Cuma bisa 3 kosakata, I love you doang. Nggak enak, jadi harus diajarkan bahasa Inggris. Supervisory ability, kemampuan memimpin. Wah, ini dibutuhkan sekali. Dalam sebuah industri dibutuhkan orang-orang yang mempunyai supervisory ability, kemampuan memimpin. Kok bisa begitu? Ya, karena apa? Hari ini nggak ada yang nggak berkompetisi. Hari ini nggak ada yang tidak bersaing. Mau rumah makan, kayak mau sekolah, kayak mau pabrik kertas, kayak mau pabrik baju, kayak toko baju, semuanya bersaing. Kalau Anda timnya di dalam tim all the time, ya ada nggak mempunyai tim yang mempunyai kemampuan memimpin, itu tadi leadernya yang capek banget dan saya yakin kalah. Kecuali timnya mempunyai tim yang bagus, kemampuan memimpin semuanya. Misalnya gini nih, contoh nih, di rumah makan misalnya salah nggak ada sebuah kejadian tamu komplain marah-marah karena masakannya nggak sesuai dengan yang dipesan misalnya. Nah kalau saya nggak ada, apa ini nggak ditangani? Kan harus ditangani. Maka dibutuhkan seorang karyawan yang bisa menyelesaikan. Mohon maaf Ibu, bisa saya bantu? Jebret. Oh iya Ibu, mohon maaf untuk ini nanti Ibu bisa tidak membayar masakan yang salah. Kami akan gratiskan masakan yang tidak sesuai. Atau opsinya adalah saya ganti dengan masakan yang baru. Itu kalau nggak mempunyai mental pemimpin kan nggak berani. Kenapa? Nanti dia tinggal laporan ke saya, "Bapak yang ini bill nomor sekian nggak dibayar karena ada kesalahan, mohon maaf ini tadi saya gratiskan." Nggak mungkin saya bilang, "Kok penak kok gratis joli?" Nggak mungkin. Dia sudah keren banget menyelesaikan sebuah persoalan dengan sangat berani. Itu kalau kejadiannya di rumah makan. Kalau kejadiannya di sekolah misalnya, kalau semuanya di sekolah itu Bapak Ibu guru timnya misalnya yang ke Bapak Kepala Sekolah yang saya kenal di sini cuma Pak Didi ya, misalnya semuanya
Dia Pak Didik nunggu perintah Pak. Atau seperti teman-teman yang AS Bintang tadi, mereka selalu bilang, iya Bapak menunggu petunjuk Bapak. Mohon Bapak meminta petunjuk. Itu kalimat formal yang selalu meluncur dari mulut mereka dan itu menyebalkan sekali buat saya. Kenapa? Menunjukkan bahwa orang-orang seperti itu nggak punya ide. Cuman, iya Bapak mau petunjuk. Kenapa harus nunggu petunjuk? Kenapa nggak menyampaikan? Saya punya ide begini Pak. Kalau misalnya begini bagaimana Pak? Mohon dipertimbangkan. Nah itu baru keren. Saya punya ide begini Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak kita model begini cara pembelajarannya gimana ya, mau dipertimbangkan, mungkin bisa meningkatkan hasil output dari sekolah kita. Itu baru keren, bukan saya terus menunggu ya Bapak siap mengerjakan, mohon petunjuknya. Itu jadul banget. Anda orang-orang milenial. Kita orang-orang milenial udah ketinggalan, nggak bisa begitu. Kalau ada yang ngomong, ya Bapak siap menunggu petunjuk. Kalau nggak ditunjukkan, nggak kerja. Repot sama orang-orang yang begitu. Kita nggak bisa lagi begitu. Harus ada kemampuan memimpi. Terakhir, attendance record, catatan kehadiran. Kalau Anda mau murid-murid Anda rajin, harus dimulai dari attendance record Anda. Jangan sampai nggak masuk, jangan sampai izin meninggalkan siswa-siswa Anda kecuali Anda memang sakit nggak bisa berangkat. Saya itu berhenti bekerja hanya ketika saya sudah nggak kuat pegang setir. Itu saya baru berhenti bekerja. Ketika saya masih kuat meskipun pusing, saya akan coba cari koyok cabai, tempel di sini. Nggak mempan juga, tempel di sini. Kalau nggak mempan juga, Panadol ekstra. Panadol ekstra saya berangkat kerja. Itu saya lakukan. Kecuali saya sudah nggak kuat pegang setir, udah saya nyerah. Dan itu biasanya jarang sekarang terjadi. Saya sering sakit, tapi saya jarang nggak bekerja. Let's talk about job performance. Oke. Nah, tadi saya bilang personal appearance tadi apa saja yang perlu diperhatikan? Personal appearance yang perlu diperhatikan adalah sikap tubuh, cara kerja, cara berbicara, cara berjalan, bahkan cara berjalan pun diperhatikan. Orang yang berjalannya cepat, orang yang berjalannya cepat itu biasanya menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak daripada orang yang jalannya pelan-pelan. Benar, jadi bisa perhatikan. Orang kalau jalannya begini, ini biasanya kalau kerja juga coba. Tapi kalau orang jalan begini, jadi kalau minta karyawan butuh aja gampang, suruh jalan. Coba bilang, Mbak tolong ambilkan itu, Mas tolong ambilkan itu. Kalau yang jalannya kayak orang fashion show, kasihnya jalan. Tapi kalau dia jalan aja, ini kena diajak perang kan. Berbicara di luar kerja biasanya ini kerennya loh ya, kerennya bicara di luar kerja itu cukup orang yang kita ajak bicara yang dengan Mbak, laporan itu sudah selesai, bisa dikumpulkan Pak? Oh iya Ibu silakan. Cukup begitu. Mbak, sudah ada ini belum? Apa? Laporan untuk nilai anak-anak yang baru sudah dibikinkan belum? Oh sudah, silakan Bu. Cukup begitu. Enggak perlu. Mbak, ya Allah Mbak, buku-buku ketinggalan ini aku ngulangi kok. Ya kasar ya. Nggak perlu begitu Mbak. Tidak bicara. Rambut, nah ini rambut. Kalau ibu-ibu saya nggak bahas, alhamdulillah semuanya berkerudung. Alhamdulillah banget loh ini berkerudung. Dulu saya itu waktu SD sore sekolah madrasah. Kalau SD pagi kan sekolah umum ya, sore saya sekolah madrasah. Guru saya ngajar madrasah, ngajar fikih, namanya Bu siapa ya itu ngajar madrasah itu nggak pakai kerudung, roknya sedengkul.
bener demi Allah, khusus Anda masih ingat. Dan itu memang nggak ada orang pakai kerudung. Dan sekarang alhamdulillah orang nggak pakai kerudung jadi aneh, katanya begitu. Hai, rambut cewek nggak masalah, cowok yang jadi masalah. Bapak, kalau rambut biasanya ini untuk kerja nggak boleh gondrong ya. Dan dia kalau bisa dicuci minimal 2 hari sekali. Syukur-syukur setiap hari, jangan sebulan sekali. Takutnya nyuci rambut bareng pedak suro. Make up, oke. Make up tidak boleh dilakukan untuk cowok. Cowok nggak boleh bermake up. Kalau untuk ibu-ibu di tempat kerja loh ya, saya bilang wajib pakai bedak minimal lipstick, minimal lip gloss, biar wajahnya nggak pucat. Kalau baju, nah ini tadi saya bilang baju itu harus neatly itu rapi dan bersih. Sampai teman saya itu pernah bilang, Yusuf, klambi kok mambune wangi resik ya? Ini aneh nih, wangi resik ya? Itu keren banget. Kenapa? Karena emang saya nggak pernah memakai baju lebih dari setengah hari. Nggak bisa. Kalau celana ini bisa dipakai seminggu nggak apa-apa, ajar. Tapi kalau baju nggak berani. Sehari ini harus ganti supaya apa? Timbul tadi wanginya wangi resik, keren. Halitosis apa maksudnya? Halitosis itu bau nafas. Tidak ada salahnya kita cek bau nafas kita. Jangan sampai kita ngajak ngomong orang terus orangnya mundur-mundur. Habis makan teh. Lebih aman kalau setiap habis makan itu kita gosok gigi, itu aman. Kalau nggak pilih lagi, bawa permen. Jadi kalau mau kelihatannya hari ini saya akan diskusi dengan seseorang yang saya butuh ngobrol dekat dengan beliau, makan permen dulu. Kiss, relaksa, whatever lah. Itu akan insya Allah aman. Bau badan ini juga kita wajib pertimbangkan juga ya, jangan sampai. Begini loh. Jadi ada sih orang yang semangatnya untuk menghindari bau body odor ini, ada yang sakit semangatnya dia pakai parfum aroma melati, yang bodinya aroma kenangan. Apalagi ya yang body deodorannya aroma mawar, deodoran. Jadi kalau deodoran itu kayak kuburan, kalau deodoran itu kayak makam. Ini cara yang salah juga sih. Kenapa? Sebaiknya muncul satu aroma saja dalam tubuh kita. Kalau pakai yang body lotion itu pakai yang non parfum, deodoran juga yang non parfum. Baru kita pakai parfum. Nah, pilih parfum apa yang sesuai dengan selera kita. Saya dulu juga ini kan pernah dapat hadiah trip ke Hong Kong selama 2 minggu saya. Untuk mempresentasikan sebuah produk, mempresentasikan produk-produk dari Cina. Saya dapat trip ke Hong Kong 2 minggu, saya presentasi di sana, dan presentasi saya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Omset Hong Kong yang harusnya dicapai 1 tahun itu berhasil dicapai dalam waktu 6 bulan saja omsetnya. Itu manajer pemasaran Hong Kong senang banget, kemudian menghadiahkan parfum kepada saya. Give it for you, special for you. It is from France, perfume from France. Dia bilang, ini parfum dari Prancis, saya beli dari Prancis, hadiah buat kamu. Senang dong, namanya dikasih hadiah parfum dari Prancis. Begitu pulang, nyampe Ponorogo langsung. Saking semangatnya pagi-pagi udah mandi, semprot agak banyak. Maunya pamer. Begitu nyampe kantor, apa yang terjadi? Saya duduk kan, tiba-tiba ada yang nyelotok. Iki ambune apa kan? Mati. Ambune kok aneh toh? Udah itu saya masih positive thinking. Saya masih positive thinkingnya adalah mungkin ada
yang bikin apa gitu. Mudah-mudahan bukan saya. Terus saya bertahan hari itu masih dengan percaya diri. Besoknya saya tetap melakukan hal yang sama seperti parfum dari Perancis itu tadi. Hari kedua begitu datang, kok mesti rambutnya aneh toh? Mati sudah, ini mesti saya ya. Ini pasti saya pelakunya. Akhirnya saya beranikan diri. Gitu penyiar saya namanya Dera. Aku tuh kan kemarin dapat hadiah parfum dari Prancis sama Mr. Cho. Tak pakai hari ini. Oh iya Pak Johnson dibayar dengan aneh. Aduh. Ternyata selera orang Prancis belum tentu cocok dengan kita. Mereka kan jarang mandi ya. Jadi orang-orang Eropa itu karena suhunya di sana dingin, mereka jarang mandi. Maka dimaksimalkan di parfum. Nah itu nggak cocok ketika dipakai di Indonesia yang setiap hari kita bisa mandi 2-3 kali kan kalau kondisi panas begini. Begitu saya pakai, Masya Allah, seruangan baunya. Iki apa kan? Saya alami. Dari Perancis lebih mahal. Akhirnya nggak berani saya pakai lagi. Insya Allah. Biar baru itu jadi hati-hati, jangan kepedean dengan parfum baru Anda. Jangan kepedean. Kalau perlu cek dulu. Aku hari ini pakai parfum baru. Cek dong aromanya gimana. Kalau dia bilang, oh nggak masalah, berarti nggak masalah. Tapi kalau dia bilang, ini aneh ya. Cek ke orang kedua, cari orang kedua. Jadi ini parfumku kok aneh ya. Coba cek, iya aneh ya, sudah jangan pakai. Tapi kalau orang kedua bilang gak apa-apa, mungkin bukan selera dia aja, itu berarti gak masalah. Tapi kalau orang kedua juga mengatakan, iya aneh ini, sudah selesai. Coba. Dengan bau. Jadi bau badan itu bukan karena bau ketiak saja ya, bau parfum juga bisa mengganggu. Pengalaman pribadi. Voice and speech, suara dan cara berbicara. Suara dan cara berbicara. Tadi sudah dibahas, suara itu ketika kita bicara di kantor, di ruang kerja, sebaiknya hanya orang yang kita ajak bicara yang mendengarkan, bukan orang lain. Cara berbicara seperti itu juga. Telepon manner, tata cara bertelepon. Kalau itu adalah telepon kantor, maka ini metodenya. Yang pertama greeting, salam. Yang kedua identifikasi. Yang ketiga offering out. Misalnya, contohnya gimana? Greeting, selamat pagi, atau kalau SD Ma'arif mungkin di sini, assalamualaikum. Identifikasinya apa? SD Ma'arif atau nama Anda. Jadi lengkapnya bisa disampaikan, assalamualaikum SD Ma'arif Ponorogo, yang bisa kami bantu. Begitu caranya. Assalamualaikum SMK Pembangunan, saya akan bantu. Selamat siang SMK Pemkap, bisa dibantu. SMK Pemda, selamat siang SMK Pemda, bisa dibantu. Itu namanya kritik identifikasi offering out. Atau selamat siang dengan Yusuf, ada yang bisa membantu. Itu namanya lengkap. Dan suara yang dipakai itu suara yang biasa Anda ngomong gitu. Selamat siang SMK Pemda Ponorogo, bisa membantu. Itu suara yang bisa dipakai. Nggak usah dimanis-maniskan, nggak usah dimerdu-merdukan. Emang ada suara dimanis-maniskan? Ada. Selamat siang dengan SMK Pemda Ponorogo, bisa kami bantu. Itu lewat dulu bandara ini. Nggak perlu dimanis-maniskan begitu. Jadi ya ngomongnya begini, terima telepon ya begini, selamat siang SMK Pemda Ponorogo, bisa bantu. Cukup, nggak perlu dimanja-manjakan. Selamat siang dengan SMK Pemda Ponorogo, ada yang bisa kami bantu. Mesti di rumah sakit. Ya. Kecuali Anda telepon pakai telepon Anda sendiri. Kalau pakai HP ya terserah, mau dimanis-maniskan, ya yang telepon. Ya boleh, terserah. Telepon Anda, tapi kalau telepon kantor nggak perlu dimanis-maniskan. Tapi identifikasi offering out. Mbaknya ketawanya kenceng, bukan biasa juga pengalaman pribadi ya. Kalau telepon, mas, dimanis-maniskan.
Nggak perlu suaranya nggak perlu dibagus-baguskan, nggak perlu dibikin-bikin kayak penyiar. Kecuali memang kayak suaranya kayak saya, memang suaranya bagus kayak penyiar. Oke, ketika kerja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kewajiban lainnya adalah ketika yang harus diketahui adalah bahwa kita wajib mengetuk pintu ketika kita mau memasuki ruangan orang lain meskipun pintunya terbuka. Jadi kalau ada pintu terbuka, Anda nggak boleh celana, tetap ketuk pintu dulu. Assalamualaikum, bisa masuk? Assalamualaikum Mbak, boleh masuk? Assalamualaikum Bapak, boleh masuk? Itu wajib. Kenapa? Jagani orangnya nggak siap. Kok nggak siap? Lagi lihat HP, lagi terima WA dari istri, misalnya istrinya ngomel-ngomel, marah-marah. Kalau istri ngomel kan pacaran segini kan, ngomel lagi. Tiba-tiba Anda masuk, Pak, begitu. Bro, apa kau bisa? Tapi kalau Anda ketuk pintu dulu, ngomel lagi. Oh iya Mbak, silakan. Nah kan begitu, siap-siap. Jadi ketuk pintu meskipun pintunya terbuka. Dan ketuk pintu harus pakai tangan, nggak boleh pakai alat. Ada loh yang ketuk pintunya itu pakai kunci, ya kan? Delala harus keluar kuncinya tek. Dan ini kalau 10 kali ya, kan lecet semua pintunya. Belum lagi dia kalau penjenengan pas bawa kunci, dan kalau pas habis masak bawa bangku gede, dan saya mau jerak bahan hancur pintunya. Jadi harus pakai tangan, nggak boleh pakai alat apapun. Kenapa harus itu? Yang pertama, pintunya karena akan tetap terjaga nggak lecet. Yang kedua, suara yang ditimbulkan lebih halus. Kita kan orangnya sopan, orangnya kan halus. Jadi kalau pakai HP suaranya lebih keras. Kalau pakai HP, kalau mau berkorban ya apa sih, silakan dicoba. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Cukup? Kalau nggak ada, saya mau nanya, barangkali Anda bisa jawab. Misalnya jenengan lagi ngantri di depan toilet, di depan kamar mandi, semuanya, pakai semuanya, udah ngantri. Ini cowok misalnya masuk ke bapak dan ngantri di depan toilet. Kemudian kepala sekolah tiba-tiba ngantri di belakang Anda juga. Begitu ada pintu kamar mandi yang terbuka, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Gitu? Tergantung situasi. Budayakan ngantri, Pak. Ini ngantri dari udah 5 menit. 5 menit lumayan kan, sudah mulai berkeringat kan. Pas pintu terbuka, kepala sekolah itu ngantri di belakang dan lebih pucat wajahnya dari belakang. Lebih mengerikan dari belakang. Dia bisa begini. Kira-kira apa yang benar lakukan? Untuk jawabannya yang benar adalah bukan kondisional, Bu. Kalau kondisional begini, lihat bapak kepala sekolah udah pucat, monggo Pak, silakan Pak. Bapak jenengan dulu Pak. Ya Allah, jangan lama-lama ya. Yang benar adalah monggo Bapak, saya duluan. Enggak mungkin dia protes. Kalau benar tinggal saya Pak, urusan kamar mandi nggak ada urusan sama kepala sekolah. Bapak tega saya bunjer di sini. Kalau urusan kamar mandi cukup mau Bapak, saya duluan. Itu selesai ya. Itu etika yang kadang-kadang orang kebablasan. Demi etika, silakan Bapak duluan ya Allah. Oke, kalau ada yang didiskusikan, saya pikir cukup untuk materinya 1 jam dan juga harus ada agenda yang lain. Oh, ya silakan. Terima kasih sebelumnya Pak. Yang pertama, materi ini sesuai sangat
Alhamdulillah. Share ke Pak Boten. Oh siap, nanti saya kirim. Siap. Ada lagi? Terus yang kedua terkait gestur Bapak. Kalau tadi kan Pak Yose menyampaikan harus sopan santun. Tapi aktualnya di industri, pengalaman saya sendiri, saya 13 tahun di Jakarta, awal kerja karena budaya Jawa, ini ngeten, sampai sana sama atasan, sama yang lebih tua, salaman itu, sambil duduk, ngeten, seperti kita di Jawa. Cuman ketika terakhir saya di perusahaan piping, saya di divisi produk spesialis, ketemu dengan pihak luar, customer, bahkan sampai manajer, direktur, ternyata gestur seperti itu salah. Jadi kalau sama direktur, contohnya, saya ketemu direktur atau manajer, ketika saya gini, saya disalahkan. Saya alami sendiri, saya ditegur oleh direktur saya. Tetap profesional seperti itu. Sering mawon ya Bapak. Iya. Itu. Terus terkait lagi di tadi personal grooming, ada voice and speech. Dan ini yang apa ya? Jadi kelemahan saya bertahun-tahun selama 13 tahun di Jakarta itu. Ketemu di sana orang Jawa lagi, ngomongnya secara personal Jawa, secara formal di meeting saja bukan bisa. Nggak bisa ngilangin medok saya, yang pertama medok. Dan itu bermasalah. Ketika saya di piping itu, saya ketemu dengan customer, jobdesk saya itu ada presentasi ke customer, ada yang komplain, itu jadi masalah. Waktu presentasi ke luar pulau, Sumatera, Sulawesi, ketika saya perkenalan saja, mereka sudah bisa menebak dari mana aja. Oke. Saya sampai belajar sama istri itu lebih singkat di Jakarta, tapi sudah tidak medok. Seperti Pak Yusi juga, medoknya nggak ada gitu. Padahal kan di orang Jawa sama-sama. Saya 13 tahun kok susah banget medoknya. Itu yang pertama terkait speech ya. Terus yang kedua terkait saya dikomplain juga sama sesama teman dan atasan saya, suara kamu nggak ngebas. Saya tidak tahu kalau Pak Yusi kan enak. Biasa mau sambil ngebas. Kalau saya baskan, seperti Pak Yusuf bilang tadi, kok digai-gai? Itu kelemahan dua rumah saya dalam berbicara. Apa yang sangat Mas, ngarifin. Mbak, Arifin. Pertanyaan pertama, apakah bisa? Insya Allah bisa. Nanti saya kirim ke siapa yang membutuhkan atau bisa di copy langsung di situ boleh. Saya izinkan. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang sopan santun. Kenapa disalahkan ya ketika memakai adat Jawa? Yang pertama, ketika Anda sopan dengan pimpinan Anda komplain nggak? Dengan pimpinan satu perusahaan nggak komplain kan? Enggak. Ya memang ini kita bicara di lingkungan perusahaan. Jadi ketika ada dalam perusahaan, dengan sopan, dengan mempunyai etika yang bagus ke pimpinan Anda, nggak mungkin mereka komplain. Mereka pasti suka. Cuma kenapa mereka komplain ketika Anda berperilaku seperti itu? Kayaknya Mas Arifin ini orangnya jawari banget gitu ya. Jadi sampai di Jakarta juga kalau ketemu klien dari perusahaan lain, dia nggak mau silakan gitu juga. Dan ini mungkin yang dikomplainnya karena apa? You have to show your establishment performance. Anda harus menunjukkan performa dari perusahaan Anda yang pimpinan Anda berharap kamu ini sejajar dengan mereka, jadi jangan nunduk. Nah itu wajar. Jadi ini kita bicara sopan santun kita perlukan dalam jenjang ruang lingkup perusahaan kita sendiri. Begitu kita keluar, kita harus tahu membawa diri memang. Oh dia posisinya jabatannya sama seperti saya, sama-sama manajer misalnya. Maka ya memang cukup Allah simak, bahkan kalau perlu bahkan kita harus sedikit sombong. Kok bisa begitu? Ini trik loh ya. Kenapa? Supaya menunjukkan bahwa perusahaan kita lebih besar dari punya mereka. Supaya kita menunjukkan bahwa sekolah kita lebih bonafit dari mereka, itu boleh kok sedikit sombong. Kalau perlu
datangnya kayak itu di Indonesia. Kalau ke sekolah lain ada guru-guru dari sekolah lain, halo, jangan menurut saya lu mesti soal radio sih. Repot, padahal dari sebuah kota, karena ada terlalu sok panik. Misalnya radio sih, enak, gitu ya. Jadi ini yang kita diskusikan, kita sangat menjaga attitude kita ketika di dalam lingkungan kerja. Kalau di dalam perusahaan harus berinteraksi dengan perusahaan lain, someday kita harus bisa menempatkan posisi sebagus-bagusnya. Make it higher, nggak apa-apa. Kita yang kedua, yang ketiga dia lupa sih. Oh suaranya kok udah wangi banget. Dan kan saya juga bilang tadi, pakai suara apa adanya, tapi nggak bisa ngebas. Itu yang protes kenyang mas. Nggak harus berubah, jadi kan memaksakan diri misalnya, memaksakan diri dengan suaranya gede-gede loh. Kuat berapa lama? Kan capek orang suara di bawah itu capek banget. Contohnya siapa? Lu Cinta Luna. Dia berusaha nggak kuat sampai operasi ketayuan segala supaya nggak perlu pura-pura. Jadi kalau ada yang komplain suaramu kok nggak ngebas, ya harus nggak apa-apa aja. Suara saya dikasih begini. Nah kalau masalah medoknya kok nggak hilang, itu sudah bisa dilatih sih. Bisa dilatih suara. Anda pengen ngomong seperti siapa? Anda pengen ngomongnya seperti siapa? Nah itu yang coba Anda tirukan. Tapi ini juga capek sih sebenarnya, nggak masalah juga bagi saya kalau ada orang ngomongnya medok. Kalau saya juga orang ini medok sih kalau di Jakarta begitu. Saya juga pernah loh, waktu mau kuliah di Bandung, Bapak pagi saya mau beli makan sarapan gitu kan, Bapak sarapan satu Pak, Ustaz banyak kayak mau saja Ustaz, keren-keren ikan bahasa aja. Pak sarapannya satu Pak, apa jawabnya? Dari Jawa mana Mas? Tok ini padahal bisa gaya-gaya kan loh. Itu tetap dari Jawanya mana Mas? Jawa Timur. Apa tuh aku banyak kok. Juga itu termasuk orang yang tak bilang kenyir gitu aja. Nggak masalah semua orang kenyir gitu. Jadi kalau masalah suara jangan berusaha berubah. Capek. Apa adanya saja. Kalau masalah medok bisa dilatih. Kita pengen kita ngomongnya kayak siapa gitu. Nah bahkan alhamdulillahnya ketika saya dulu juga saking senangnya bahasa Inggris, saya dulu MC Gerbek Suro dalam bahasa Inggris juga. Jadi zamannya Pak Markum sampai zamannya Pak Muhadi itu Gerbek Suro yang MC saya di acara panggung utama itu. Cuma saya MC-nya pakai bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena saya suka menirukan orang kalau ngomong bahasa Inggris ini kok enak ya. Ya sudah saya berusaha meniru mereka, saya pura-pura jadi mereka dan itu alhamdulillah berhasil. And next more 5 years saya menjadi North English. Setelah itu Mas Arifin jangan sedih dengan suara yang gak ngebas ya. Gak usah pura-pura. Lu cinta Luna punya suara ngebas aja dioperasi biar gak ngebas. Gitu seperti itu. Ada yang lain? Mungkin bisa di-copy hasil ini, boleh disimpan materi ini. Ya, yang bisa bantu? Enggak ada, nanti saya kopikan. Ada yang lain? Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan. Especially for our children, khususnya untuk anak-anak kita, ajarkan tata krama yang bagus seperti ini supaya ketika mereka masuk ke dunia kerja, dan ini juga ini sebenarnya juga harus diberikan kepada anak-anak yang mau prakerin, supaya mereka juga mengenal dunia kerja, mereka punya etika, nggak dikomplain seperti ketika mereka prakerin di tempat saya. Itu menjadikan Bapak Ibu benar kalau punya anak-anak yang kok tata kramanya kurang, itu pasti yang disalahkan bukan cuma anaknya. Saya akan nanya, itu dari SMK mana? Pasti saya nanya begitu. Enggak, saya nanya itu jenenge sopo? Enggak peduli. Mau jenenge Isabella kayak mau jenenge Christina ya, baru sing sebenarnya adalah itu dari SMK mana? Dan jangan sampai dari